Secara tidak sadar banyak dari kita yang ternyata memiliki mental yang lemah walaupun sudah memasuki usia dewasa. Faktor yang menyebabkan seseorang memiliki mental yang lemah pun bisa dipengaruhi oleh banyak hal seperti lingkungan tempat tinggal, pola pikir yang melekat dari kecil, kurangnya pengalaman, hingga perlakuan yang didapatkan dari keluarga sejak kecil. Untuk itu, dalam meraih kesuksesan baik dalam berkarir atau berbisnis, hal-hal seperti skill, hoki, uang, latar belakang pendidikan, atau wawasan saja tidak cukup. Mental yang kuat juga memainkan peranan yang besar dalam menyukseskan setiap jalan dan rencana yang ingin dilakukan dan goal yang ingin dicapai. Tidak ada kata telat untuk belajar dan memperbaiki diri. Jadi, jika kamu ingin tahu apakah kamu bermental lemah dan ingin memperbaikinya, berikut tanda mental lemah dan tips menghilangkannya. Sifat-sifat ini yang menunjukkan bahwa kamu memiliki mental yang lemah. Yang pertama, tidak dapat membuat keputusan untuk diri sendiri. Sifat atau kebiasaan ini biasanya timbul karena kamu terlalu sering membiarkan orang lain mengatur dan mengarahkan arah hidupmu. Seperti, orang tua yang memilihkan jurusan kuliah atau membiarkan teman kelompok belajar yang memutuskan ide, atau tidak pernah berani menjadi pimpinan untuk sebuah organisasi. Kebiasaan membiarkan orang lain menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kamu akan membuatmu menjadi ragu untuk memilih pilihanmu sendiri. Jika ini terus berlanjut, kebiasaan ini akan menjadi perilaku ketergantungan yang nantinya akan merugikanmu di masa depan. Sesuatu yang terlalu banyak dicampuri orang lain dan bukan dari hasil keputusan sendiri biasanya akan berujung terhadap penyesalan. Kamu tidak mau kan? Cara memperbaiki hal seperti ini bisa dimulai dari hal kecil. Karena sifat ini bisa timbul karena kurangnya kemandirian dan terlalu bergantung terhadap orang lain. Perubahan kecil yang bisa dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan sifat ini adalah dengan mencoba melakukan apapun sendiri, seperti pergi belanja sendiri, menonton film pilihan sendiri, makan di restoran favorit sendiri, atau pergi liburan traveling sendiri. Dengan melakukan semua hal di atas secara sendiri, kamu bisa belajar untuk memutuskan hal-hal kecil murni dari diri sendiri tanpa pengaruh orang lain. Yang kedua, ketergantungan yang berlebihan. Apakah kamu merasa akhir-akhir ini kamu tidak bisa melakukan apapun jika orang lain tidak menyuruh atau melakukannya untukmu? Baik itu kepada orang tua, teman, atau pacar. Kalau iya, itu artinya kamu sudah memasuki tahap perilaku ketergantungan yang berlebihan. Apalagi hal itu kamu alami pada usia produktif yaitu 21 tahun ke atas. Di mana di usia tersebut harusnya kamu sudah bisa melakukan dan memutuskan segalanya sendiri. Jika ini terus dibiarkan, sifat ketergantungan berlebihan yang kamu alami saat ini bisa pelan-pelan merusak kepercayaan dirimu sehingga bisa menyulitkanmu dalam mencari kerja dan bersosialisasi. Nah, cara menghilangkan sifat ketergantungan yang berlebihan ini adalah dengan mencoba melakukan segala aktivitas sehari-hari sendiri sebisa mungkin. Seperti memasak makanan sendiri, memilih hobi yang bisa mengekspresikan dirimu semaksimal mungkin seperti melukis atau memainkan alat musik. Dengan melakukan hal ini, kamu secara perlahan akan terbiasa melakukan setidaknya satu hal rutin secara mandiri, mulai dari mencari informasi sendiri, belajar sendiri, dan mempraktikannya sendiri. Yang ketiga, attention seeker. Attention seeker atau pencari perhatian adalah perilaku seseorang yang akan menggunakan berbagai cara agar bisa diperhatikan dan diakui. Biasanya kebiasaan ini dimiliki oleh orang-orang yang memang terbiasa menjadi pusat perhatian. Baik itu dari segi visual, latar belakang keluarga, atau kemampuannya. Biasanya orang-orang yang memiliki tanda-tanda ini akan melakukan hal yang bahkan tidak penting sama sekali hingga bisa merugikan dirinya sendiri hanya untuk sebuah perhatian atau pengakuan. Banyak yang mengira orang yang memiliki sifat attention seeker sama dengan narsis atau terlalu mencintai dirinya sendiri. Padahal itu sama sekali tidak benar. Justru sebaliknya, orang yang memiliki sifat ini artinya kurang percaya dengan penampilannya sendiri. Yap, attention seeker adalah salah satu perilaku yang lahir karena kurangnya kepercayaan diri. Misalnya, demi mendapatkan perhatian sekitarnya hingga menjadi orang lain, membeli barang yang tidak disukainya, memakan makanan yang tidak disukainya agar bisa diakui. Bahkan, untuk level yang lebih parah, attention seeker bisa sampai melukai dirinya sendiri demi menjadi pusat perhatian baik dari sebuah kelompok atau terhadap orang tertentu.
Langkah awal yang bisa dilakukan demi mengurangi perilaku ini bisa dengan mencoba liburan traveling sendiri, di mana kamu hanya membutuhkan dirimu sendiri dalam menyelesaikan masalah yang kamu temukan selama traveling. Dengan traveling sendiri, kamu bisa lebih fokus terhadap dirimu sendiri dan semakin lama kamu bisa menyadari bahwa perhatian atau pengakuan orang lain tidak sepenuhnya bisa membuat hidupmu lebih bahagia. Selain itu, istirahatlah sementara dari media sosial yang bisa memicu rasa iri seperti Instagram, misalnya selama 2-3 bulan. Perbanyak baca buku tentang meningkatkan kepercayaan diri dan pengembangan diri. Yang keempat, susah move on. Julukan susah move on seringkali diberikan kepada mereka yang baru putus dan belum memiliki pacar. Padahal sebenarnya, susah move on itu tidak hanya seputar masalah percintaan saja. Orang yang susah move on artinya dia orang yang sulit melepas kenangan buruk, sulit memaafkan, dan tidak menyukai perubahan. Orang-orang seperti ini dikatakan bermental lemah karena mereka tidak mau lepas dari masa lalu dan tidak ada keinginan untuk maju atau memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jika kamu atau ada orang terdekatmu yang memiliki sifat seperti ini, langkah awal yang bisa dilakukan untuk menghilangkan sifat ini sedikit demi sedikit adalah dengan banyak bercerita kepada sahabat, keluarga, atau orang yang dipercaya bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dialami. Kamu bisa juga mencoba hal baru yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya untuk bisa mengurangi trauma dari masa lalumu seperti memelihara binatang, solo traveling, atau belajar hal baru seperti melukis, menyetir, menjahit, dan sebagainya. Aktivitas baru memang penting, tapi pilih yang bisa menenangkanmu juga. Yang kelima, mudah menyerah. Mudah menyerah adalah sekian dari banyaknya dampak negatif yang timbul karena kurangnya kepercayaan diri. Biasanya sifat mudah menyerah timbul karena tekanan baik dari lingkungan atau pekerjaan yang terlalu berlebihan tapi tidak memberi dukungan. Sehingga seseorang memilih untuk menyerah lebih cepat bahkan sebelum mencoba. Untuk itu, dukungan dan nasihat adalah salah satu hal penting untuk membuat orang-orang yang mudah menyerah kembali semangat dan optimis dalam menjalani apa yang sudah direncanakannya. Jika kamu merasa kamu tipe yang seperti ini, cara mudah yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan sifat ini adalah menerapkan komitmen bahkan pada hal sekecil apapun. Misalnya berkomitmen untuk hanya menghabiskan 30.000 per hari untuk makanan selama seminggu. Bisa juga, berkomitmen untuk menghabiskan serial drama Korea favorit dengan catatan hanya menonton 1 episode per hari sampai episode akhir. Tidak ada yang salah kok menerapkan latihan memperkuat komitmen dan disiplin dengan hal-hal yang kamu sukai. Jangan lupa, catat setiap pencapaian yang kamu lakukan dan kembangkan latihan ini ke hal-hal yang lebih besar seperti komitmen belajar alat musik atau memasak makanan sampai bisa. Yang keenam, sulit mengontrol emosi. Sulit mengontrol emosi biasanya akan membuatmu melakukan hal yang impulsif atau tiba-tiba tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Seperti berbicara yang bisa menyakiti orang lain sampai berbelanja hal yang tidak penting hanya karena bosan. Kurang bisa mengontrol emosi juga bisa membuat hubunganmu dan orang lain baik itu teman dekat, teman kantor, dan orang-orang sekitarmu menjadi renggang karena kamu yang terlalu sensitif, mudah tersinggung, hingga keras kepala dan tidak mau mendengarkan orang lain. Kesulitan mengontrol emosi juga bisa timbul karena stres dan beban kerja yang berlebihan, lingkungan yang toksik, dan gaya hidup yang tidak sehat. Bisa sangat merugikan diri sendiri. Salah satu hal mudah yang bisa kamu lakukan untuk masalah seperti ini adalah mencoba mencari informasi tentang anger management di internet, pergi konsultasi dengan psikolog, banyak bercerita kepada orang terdekat tentang masalah yang kamu hadapi, menjauh dari media sosial, dan pergi berlibur untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Yang ketujuh, dendaman. Dendam merupakan salah satu sifat kurang baik, di mana biasanya orang pendendam akan selalu mengingat keburukan atau kejahatan orang lain dan sering memiliki niatan untuk membalas kejahatan orang tersebut. Lalu, apa saja sih ciri-ciri orang yang dendaman dan apakah kamu memiliki ciri-ciri tersebut? Ciri yang pertama adalah sering mengungkit masa lalu. Kedua, suka menyindir orang. Terakhir, senang melihat orang lain susah. Jika memiliki sifat mental lemah tersebut, kamu perlu mendekatkan diri dengan Tuhan, banyak berdoa, dan belajar memaafkan. Ingat, dendam hanya akan membuatmu penuh dengan kedengkian. Kalau begitu, siapa dong yang dirugikan? Diri kamu sendiri bukan? Jadi, mulai dari sekarang,
Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan dan prestasi.